Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo, 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 dan halo. Apa kabar kalian semua nih? Nah, semoga kalian ini baik-baik saja ya. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi Yeay. nih bersama saya Setiawan. Iya nih, sebentar lagi nih akan rilis sebuah film horor yang diangkat berdasarkan sebuah video games nih, Pamali Indonesian Folklore Horror. Nah, film ini dibintangi oleh Martino Leo, Putri Ayudhya, Taskia Namya, Yunik Priscilia, Rukmanso Rosadi, dan masih banyak lagi nih. Gimana Mbak Ami? Nama Mbak suka film horor gak nih? Oh, suka banget. Dan udah lihat juga kemarin teasernya di YouTube kan. Udah sempet lihat. Nah, terus penasaran, tapi sebelum kita tanya-tanya yang lain, udah hadir nih bareng sama kita ada Mas Bobi Prasetyo. Hai Mas, selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Halo Amida, Mas Tiawan dan semuanya. Sehat Mas? Sehat. Puji Tuhan ya, sehat semua ya. Oke, Mas, boleh cerita gak nih Mas, gimana sih mulanya bisa terlibat dalam proyek ini ya? Asal mulanya ya. Jadi sebenarnya sudah agak lama sih Mas. Ini kan 2020 akhir itu saya dihubungi sama salah satu production house yang sebenarnya produsernya memang sudah kenal sama saya cukup lama sebelumnya. Pernah nonton film horor saya juga yang sebelumnya. Terus saya waktu itu ditawari untuk join di project ini. Projectnya judulnya Pamali, diadaptasi dari game buatan anak Indonesia juga kan, buatan namanya Storytel Studio, teman-teman di Bandung gitu. Nah, itulah pertama kali saya ngeh tuh apa nih Pamali, karena saya sendiri juga sebenarnya nggak segitu tahunya sih soal perkembangan dunia game gitu. Cuman ketika saya pelajari, saya baca background story-nya gamenya juga, gitu, saya main gamenya juga, itu kok kayaknya menarik banget ya ini cerita ya gitu. Bukan cuma di game rasa-rasanya gitu ketika membaca background, kan setiap game itu kan ada background story ya, ini sebelum kita main gimana sih background story-nya, tokohnya apa gitu kan, kita mewakili. Betul. Buat saya tuh kayak sangat filmis gitu loh. Jadi kayak ini bisa banget kalau misalnya mau tidak adaptasi bentuk film gitu. Dan pasti kan akan ada pengembangan dari kami tim kreatif gitu. Saya macam sudah melihat kita bisa main-main di banyak hal gitu. Terus ya sudah sejak itu mulai awal tahun 2021 itu kita mulai development naskah bareng-bareng sampai akhirnya berapa bulan ya, hampir cukup lama sih, 5 bulan 6 bulan sih kami nulis dan persiapan baru syuting itu tengah tahun lalu, Juni ya, setahun yang lalu pas ya Juni ya. Gitu. Oh itu juga pas lagi Delta ya kalau nggak salah ya, lagi serangan Delta bener ya, Juni lalu ya. Banget itu ya. Itu serem sih, itu PPKM pertama bahkan. PPKM pertama. Nah itu gimana tuh? Apakah sempat mengganggu proses syutingnya, produksinya? Banget sih, tapi seru sih. Jadi kita itu salah satu cerita yang buat kita cerita yang akan menjadi cerita yang seru aja sih. Jadi kita lagi syuting di tengah-tengah itu belum kelar syuting. Kita harus break selama 2-3 bulan karena PPKM. Oke. Syutingnya di mana Mas? Di Jakarta atau? Ini di Garut waktu itu. Oh, oke. Kan settingnya memang semacam desa kecil di daerah Pesundan gitu ya. Kita memang cari di Jawa Barat tapi bukan Bandung gitu. Kita cari-cari, akhirnya kita nemu Garut. Secara geografi cocok dengan apa yang kita mau. Terus sebenarnya kita sudah remote dan kita hanya bertemu dengan teman-teman kru gitu, sudah antigen setiap beberapa hari sekali. Cuman karena memang waktu itu Delta lagi naik banget. Betul. Terus PPKM pertama lah. Jadi kami benar-benar di stop dan memang itu sebenarnya untuk kebaikan lah ya dari pemerintah daerah. Jadi kami juga ya mau nggak mau memang harus stop selama 2,5 bulan hampir 3 bulan gitu untuk berhenti gitu. Padahal masih ada sisa 5 hari 6 hari seharusnya. Waduh, itu 2-3 bulan berhenti. Kalau saya mikir nih ya, kalau saya sebagai aktor aktrisnya,
PPKM 2-3 bulan makan terus timbangan naik. Gimana? Jadi lo kok di film yang di sebelumnya ini gini, wah pas mau shoot langsung diet lagi dong, gimana nih Bang? Continuity-nya. Bahkan juga sesimpel potongan rambut kan sebetulnya. Betul. Benar. Nah, itu kan continuity-nya kan potongan rambut harus benar-benar pas. Terus maaf katakan warna kulit walaupun kita color grading kan pasti kan itu lebih susah daripada kulit alami kan ya Mas ya. Betul. Belum lagi juga kerutan-kerutan saya yang bertambah. Lalu lagi teman-teman kan pasti mungkin di tengah-tengah sudah ada kontrak dengan production lain juga kan. Ya, betul. Ya mungkin demand-nya, style rambutnya berbeda gitu mungkin. Itu dia tuh. Gitu. Jadi ya lumayan PR, tapi karena kita excited semuanya, jadi pas lanjut tuh kita benar-benar kita harus mempertahankan spiritnya terutama gitu. Betul. Soalnya kan jaga kalau 2-3 bulan saya moodnya itu kan udah pas kita udah awal-awal itu excited nih naskahnya gini, wah kita udah masuk nih, kita sudah masuk ke dalam karakter kita. Katanya, stop dulu, kita pray dulu 2 bulan. Aduh. Itu dia, kita shock sih, saya ingat banget kita meeting gitu di tengah kebun teh gitu, terus kayak kita harus break nih karena memang keputusan pemerintah daerah lokal situ untuk tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan banyak orang itu satu tempat. Jadi karena juga kami menghargai keputusan itu dan memang untuk kebaikan semua orang, jadi kita memutuskan untuk break. Tapi ya itu PR-nya jadi PR kita semua ya, nanti kalau sudah lanjut semuanya harus ingat gitu apa yang kita buat. Benar. Jadi selain tantangan di stop 2 bulan itu ada tantangan apa lagi nggak Mas selama proses produksi ini Pamali ini? Kalau tantangannya yang paling terasa itu sih, cuman kalau dibilang apa yang paling kalau spesifik ke film paling karena horor itu kan teknikal banget ya. Jadi buat saya ya tetap aja setiap kali bikin film horor itu PR-nya adalah hal-hal yang berbau teknis lah gitu. Compare tuh ketika kita membuat film drama gitu ya. Film horor kan ada yang terbang, ada yang keluar, ada apalah segala macam gitu. Tapi itu tantangan lah. Itu menarik lah, yang menarik. Kalau dari pemainnya sendiri gimana Mas? Ada yang ini nggak, ada yang aduh mood gue udah nggak ini nih gitu kan. Kadang kalau apalagi setelah break 2 bulan itu kan mereka harus balikin lagi mood mereka gitu. Itu ada yang itu nggak Mas? Ada yang lu atau gimana nggak tuh? Nah itu untungnya di Pamali ini semua pemainnya sudah seperti keluarga ya. Saya juga bersyukur banget karena kita mungkin karena merasakan benar-benar syuting di bawah kondisi PPKM yang mana kita semua harus jaga, kita semua setiap 2 hari sekali hidungnya harus dicolok segala macam. Jadi kita kayak berangkat perang bareng terus pulangnya kan jadi kayak keluarga kan kalau kayak gitu biasanya. Jadi kira-kira udah longgar belum tuh hidungnya selama film Pamali itu? Itu seriusan ada momen mana setiap hari kita nyolok loh. Iya kan, pasti kan. Apalagi ya sejak Delta itu kan suatu pukulan ya untuk dunia sih sebenarnya sih ya. Betul. Tapi untung nggak ada yang ngeluh lah, kita semua kita harus kelarin nih gitu karena kita happy dengan project ini, jadi kita harus kelarin dengan semangat yang sama. Tapi nggak kepikiran, aduh yaudahlah kita pakai yang udah di syuting aja lah jadi film lebih pendek gitu, nggak pernah ya? Nggak bisa soalnya kan syutingnya pasti kan sini kan lompat-lompat ya. bukan runut. Betul lompat-lompat. Ini film kesatuan apa omnibus nih kalau boleh tahu nih? Ini film 1 ya, kalau gitu ya. Oke. Nah ini menarik nih. Nah tadi kan ngomongin soal horor yang ada katanya ada terbang ini. Wah ini nih kayaknya sedikit bocor. Kalau film horor itu biasanya kan ada cerita-cerita horor nih, ya konon. Nah ini mau nanya nih di Garut atau di lokasi lain sempat ada kejadian nggak? Sebenarnya kalau saya sendiri enggak ya Mas ya. Cuman waktu itu gara-gara tinggal 3 bulan itu, sementara rumah itu kan sudah diisi barang-barang properti semua yang berhubungan dengan horor kan. Dan rumah yang akhirnya tidak terpakai kan akhirnya karena semua properti kita kan disimpan di sana kan. Ada lukisan, ada macam-macam lah barang-barang yang kaitan dengan dunia itulah.
ada bunga melati apa segala macam. Jadi pas kita balik lagi, kok jadi kayak agak hidup ya setnya, maksudnya lebih gitu, kayak kita merasakan something is ada yang bisa lebih berasa itunya ya, vibes-nya lebih iya. kalau kata orang Sunda mah. Benar. Terus yang ngerasain sih saya tuh denger dari pemain-pemain sih, karena waktu take itu beberapa kayak kok ada suara di kamar ini ya, kok ada suara di kamar ini ya, gitu-gitu. Oh iya ya, soalnya itu kan lokasinya pasti kan nyewa otomatis kan kosong ya, karena kan syuting juga nggak dipakai ya di situ kan ya pasti ya. Betul, dan kita kan nge-build kan, maksudnya beneran kayak saya tuh berusaha untuk karena ini kan based on game, jadi sudah ada bentuk visualnya yang di game kan, rumah apa segala macam. Jadi ada beberapa yang kita adjust supaya semirip mungkin dengan gamenya gitu. Jadi sebenarnya kemudian rumah itu tidak lagi bisa dipakai oleh pemilik yang lama gitu, karena bentuknya sudah set film gitu loh Mas. Udah kayak ada pohon yang awalnya tidak ada jadi ada gitu dan segala macam. Jadi ya apa namanya memang kemudian lokasi itu sudah menjadi set kita gitu, harus kosong selama berapa bulan dan hidup. Kemudian ketika kita tinggal dan kita tinggalin beberapa barang-barang yang memang nggak tahu dapat dari mana sih itu. Nggak ada kecantolan. Nggak ada ya. Okay. Jadi bukan semesta mendukung, tapi set yang mendukung ya, semakin mendukung. Waduh, ini kok jadi semerinding juga nih saya nih ya. Untung bukan hari Kamis nih. Kita malam Jumat nih untung. Malam Jumat ya. Nah, bukan. Mas, ini kan judul filmnya Pamali ya, Mas ya. Kalau menurut Mas tuh arti Pamali sendiri itu apa ya, Mas? Pamali kan kita semua orang Indonesia pasti udah sering dengar ya. Itu kan sesuatu semacam larangan lah, hal-hal yang berbau sebenarnya itu kan kulturnya kita kan dari orang Sunda, dan di Jawa juga sebenarnya ada sih apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita karena kemudian ada harga yang harus kita bayar gitu ketika kita melakukan betul dari orang tua kita, dari leluhur kita gitu. Itu sebenarnya kita banyak ambil value-value-nya dari gamenya juga sih, karena kita kan belajar kan, salah satu riset terbesarnya adalah kita mempelajari semua book desain booknya game gitu, apa sih Pamali, apa segala macam. Wah, ini menarik nih. Ini ngomong-ngomong Mas kan dari tadi udah ngomongin game. Nah, ini kan film ini kan berdasarkan video games nih Mas ya. Kira-kira nih apakah atau ada tantangan nggak? Karena kan pasti kan ada fun base gamenya sendiri ya. Dan nanti ada ketakutan atau gimana nih Mas? Sebenarnya enggak sih kalau ketakutan ya. Karena maksudnya sebenarnya kalau dalam teori adaptasi film itu kan kita media yang berbeda ya. Ketika kita mengadaptasi apapun gitu dari novel atau dari kisah nyata atau dari game sekalipun. Jadi karena medianya berbeda juga mungkin saya nggak harus sama persis gitu kan, nggak harus terbebani dengan karya aslinya gitu, karena ini adalah dua karya dan dua media yang berbeda. Tapi somehow saya memang dulu sebelum selain menjadi filmmaker kan saya penonton juga kan. Saya juga kadang-kadang ingin gitu merasakan experience ketika apa yang karya asli yang saya nikmati kemudian atmosfernya atau feelingnya saya rasakan juga ketika melihat karya adaptasinya gitu. Yang saya bawa ke film ini gitu, bahwa ada beberapa hal yang memang saya pingin deh pemain gamenya ketika menonton film itu benar-benar merasakan sedang ada dalam game itu. Betul. Oh my god, ini ini rumah yang aku lihat di gamenya, ini pohon yang aku lihat di gamenya gitu. At least ada sesuatu yang bisa aku kasih gitu, kayak waktu saya dulu baca Harry Potter kan saya membayangkan Hogwarts gitu kan. Iya. Ini Hogwarts yang aku bayangkan gitu dengan kastil. Gitu sih. Nah, itu kan jadi maksud saya kan, nah itu dia tuh yang kadang-kadang ini saya mikir nih Bang, dan atau Mas nih. Kalau diadaptasi dari games atau diadaptasi dari novel itu kan pasti kan ada beban nih, aduh di satu sisi itu kita pengen miripin, tapi di satu sisi itu kan ada hal-hal yang nggak mungkin kita benar-benar plek ketiplek istilahnya seperti itu ya.
paling gampang kan misalkan dari video-video game kan kita tahu nih film-film luar banyak sekali cerca istilahnya dalam arti ya. Karena dalam arti yang baik itu mereka berusaha semirip mungkin atau mereka berusaha untuk mengadaptasikan kepada dunia seperti itu sih. Tapi kalau bagi Mas malah ini istilahnya satu tantangan tersendiri Mas ya, bukan sebagai beban malah ya Mas ya. Iya, saya enjoy sih sejujurnya gitu. Saya ingin ngasih atmosfer yang sama, tapi kemudian ya siap-siap saja ada sesuatu yang pasti berbeda di ceritanya gitu. Betul. Jadi pasti ada yang berbeda ya. Buat kejutan juga dong ya, supaya nggak bosan itu doang. Pasti. Nah, kalau untuk pemilihan cast-nya sendiri gimana nih Mas? Ada emang jadi ketika Mas bikin ini, gue pengennya si ini nih, gue pengennya si ini atau gimana gitu? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Jadi saya jujur lah untuk sama saya di sini. Dari ini kan filmnya saya menyebutnya apa ya, ensemble cast gitu. Jadi saya cuma punya 6 aktor, tapi semuanya harus bermain bagus buat saya gitu. Nah, sejujurnya ketika saya menulis bersama tim kreatif, bersama penulis skenario, produser segala macam, setidaknya nama-nama yang muncul di kepala saya kan. Oh ini jadi ini jadi. Nah di Pamali ini sebenarnya tidak ada satupun dari nama-nama itu yang kemudian saya pikirkan di awal. Oke, terus. Tapi banyak orang bilang sebenarnya tokoh lah yang memilih aktor. Ya. Jadi itu like beyond my control bahkan gitu. Gitu. Dan itu yang terjadi di Pamali. Ketika saya casting, proses casting kan nggak mungkin langsung 1-2 ya, pasti saya mengundang. Betul. Lalu saya merasa bahwa, ternyata dia yang paling cocok untuk memerankan karakter ini gitu. Ternyata saya nemunya di aktor-aktor yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Oh ternyata Martino Leo yang paling cocok, Putri Ayudhya, Taskia dan Fajar dan semuanya itu. Jadi saya pikir memang yang memilih kemudian tokohnya sih. Jadi ini ya, jadi tokohnya yang memilih karakternya sendiri ya. Betul. Saya merasa seperti itu. Bahkan ada beberapa yang sebelumnya tuh saya belum kenal gitu. Tapi pas datang casting, dia beneran yang saya pikirkan untuk tokoh ini gitu. Itu emang apa maksudnya castingnya tadinya banyak Mas atau emang udah dipilih semereka itu aja atau banyak sebenarnya awalnya gitu? Banyak. Cuman kan ada beberapa nama yang datangnya dari casting director kan. Semua nama itu saya mengenal lah gitu. Ada beberapa yang mungkin familiar dengan namanya aja tapi belum wajahnya gitu-gitu. Jadi saya membuka untuk semua orang bisa semua pemain bisa mencoba gitu casting kan namanya. Tapi ketika orang-orang yang akhirnya terpilih ini melakukan casting kok sepertinya mereka punya soul yang saya inginkan tepat untuk karakter masing-masing gitu. Surprisingly ternyata yang milih adalah karakternya sendiri gitu, bukan saya. Iya. Gitu, keren. Jadi nggak sabar ya Mas Setiawan ya. Aku pengen buru-buru nonton. Karena ya tadi itu ini kan juga selain video game saya jujur nih saya nih nggak pernah lihat video game saya, tapi dalam arti tema pertama ini tema horor, yang kedua tema mengenai pamali kan kita sering dengar, jangan berdiri di depan pintu, jangan gunting kuku malam-malam. Itu kalau di teasernya itu kan gunting kuku kan teasernya kan. Kalau hamil nggak boleh gunting rambut kan, gitu tulisnya kan. Nah, terus apalagi kalau apalagi itu kan banyak saya pamali atau saya kepercayaan yang sering kita dengar, dan itu benar-benar menjadi dalam arti daya tarik tersendiri nih kalau buat saya nih Mas Bobi nih dalam arti. Nah, saya mau nanya kembali lagi nih. Kira-kira nih tantangan yang dihadapi dalam arti membuat ataupun memproduksi sebuah film adaptasi dibandingkan dengan istilahnya yang non adaptasi itu ada perbedaan signifikan nggak? Atau Mas merasa udah nggak ada masalah sama sekali gitu? Enggak sih, sebenarnya relatif saya tidak terlalu terbebani gitu. Maksudnya saya juga merasa penonton film sekarang kan sudah cerdas ya. Mereka mau dua karya yang berbeda. Jadi saya lebih membebaskan diri saya aja karena ketika kita membuat karya dengan pressure kan jatuhnya beda ya, enggak sama gitu. Benar.
Bahkan ketika kita nyanyi aja kan harus nggak tertekan gitu, apalagi prosesnya gitu. Apapun lah ketika kita membuat sebuah karya seni atau perform gitu kan harusnya hatinya memang nggak tertekan. Jadi saya mencoba untuk tidak membuat itu menjadi sebuah beban. Cuman memang saya bertanggung jawab terhadap karya originalnya, iya. Makanya saya banyak ngobrol sama pembuat gamenya. Saya jadi main sama para gamers. Jadi saya tahu point of view-nya gitu. Saya nggak serta-merta based on my knowledge aja, tapi saya melakukan riset itu. Ini apa sih yang disukai oleh para gamers, apa yang harus saya masukkan, apa yang bisa saya tambahkan, segala macam. Oke, jadi itu kenapa tetap aja harus bertanya atau bertukar pikiran sih, kita bilang bertukar pikiran dengan para pemain atau saya setidaknya itu fan base-nya ya dalam arti ya. Supaya setidaknya itu kita bisa memberikan apa yang misalnya yang mereka harapkan, seperti itu, benar ya Mas ya? Betul. Nggak terlalu keluar dari gamenya, nanti jadinya mereka ini apa gitu. Gitu. Kalau pengalaman paling berkesan selama syuting apa nih Mas? Ada apa nggak gitu? Sebenarnya kalau berkesan tuh karena saya kan orang Jawa ya. Sementara Pak Mali ini kan saya banget. Jadi menarik sih, saya belajar banyak. Tapi untungnya di film ini 90% krunya tuh Sunda. Kayak kita juga baru sadar ketika kita meeting gitu suatu hari di terus waktu itu kan saya selalu nanya kan, ini bahasa Sundanya udah bener atau belum, ini gimana gitu. Terus ternyata memang di ruangan ini lebih banyak orang Sundanya daripada orang Jawanya gitu. Jadi saya dapat banyak knowledge gitu. Saya dijagain gitu sama teman-teman gitu. Dan karena mereka semua saya berfungsi semuanya merasa punya excitement yang sama dan menjagain karya ini bareng-bareng. Jadi bahkan ketika bukan job desk-nya mereka, tapi mereka suka ngebisikin saya sebagai sutradara, Mas biasanya kalau di Sunda kayak gini, Mas. Oh ya bener-bener oke gitu. Jadi semuanya punya peran untuk membuat film ini so-otentik mungkin gitu. Itu dialognya full bahasa Sunda atau campur? Enggak, ada sebagian Sunda, ada sebagian karena juga ada yang dari Jakarta. Oh gitu. Berarti ini tantangan juga kali ya buat pemainnya, kan bukan orang Sunda juga rata-rata kan? Kan Putri kan orang Jawa ya. Betul. Jawa kan. Jadi mereka juga tantangan sendiri buat mereka jadi. Betul. Seru. Berapa lama sih Mas syutingnya Mas? Syutingnya berapa lama kemarin totalnya jadinya setelah dengan 2-3 bulan itu? Sebenarnya kalau tidak break mungkin cuma sekitar 3 minggu lah gitu. Oh iya. Ya, cuman karena break jadinya ya dari Juni sampai Oktober ya. Kan Juli, Agustus, September break, Oktober menyelesaikan itu gitu. Oke. Kembali ke Pak Mali nih Mas. Ya. Pak Mali yang paling Mas ingat apa Mas? Ya benar. Pak Mali maksudnya dalam kehidupan sehari-hari yang paling diingat apa nih? Kan katanya Mas bilang kan, ini karena Mas kan dari suku Jawa, tadi itu biasanya ini emang menyangkut banget nih Pak Mali nih. Yang paling inget nih istilahnya apa nih? Yang paling saya ingat itu 2 sebenarnya yang paling populer di kepala saya. Nggak boleh kunting kuku malam-malam, terus nggak boleh duduk di depan pintu. Iya. Kalangin orang masuk. Tapi itu emang keinget banget ya Pak Mali, itu tuh emang. Iya. Suka diteriakin soalnya kalau kita duduk di depan pintu. Jangan duduk di depan pintu. Mali gitu kan, orang tua kita pasti ngomong gitu kan. Iya benar. Sama gunting kuku itu sih yang paling. Ya. Tapi terlepas dari orang percaya atau enggak, saya percaya bahwa itu semua ada kebaikan yang dimaksudkan kan sebenarnya, kenapa kita tidak boleh melakukan ini atau itu gitu. Betul. Saya tangkap gitu bahwa apa yang disuruh sama orang-orang tua kita tuh sebenarnya ada maksud baiknya gitu. Betul. Sebenarnya enakan horor apa enakan drama Mas? Tadi kan soalnya Mas kan awal-awal kan ngomong kan ya kalau horor ini kan harus settingnya gini. Nah, sebenarnya itu Mas lebih ya pasti kan namanya hasil karya kan buah nih. Buah itu kan anak istilahnya. Tapi pasti kan ada satu istilahnya kesukaan nih. Gimana Mas? Lebih suka horor apa drama Mas? Kalau ngomongin background, sebenarnya saya backgroundnya drama. Karena saya dulunya bikin pembuat film pendek kan. Kebanyakan
kebanyakan drama gitu. Nah, tapi saya memang suka sama semua genre gitu, Mas, dari dulu. Saya tuh tidak, kan ada beberapa yang anti horor atau anti apa. Ya. Saya semua itu bagus, menarik gitu, asal ya kita bikinnya serius gitu. Betul. Jadi ada tantangan sih, tapi saya banyak belajar ketika kemudian dikasih kesempatan untuk bikin horor 1, horor 2, horor 3 gitu. Jadi kayak treatmentnya agak beda ya, treatment secara teknis terutama. Dan itu menyenangkan sih buat saya. Mempelajari hal baru. Ya seru sih ya, kalau film horor kan pasti treatmentnya pasti beda ya sama film drama ya, dari segala hal lah ya, dari kostum, dari tempat, dari apa namanya, dari area atau apa gitu. Nah, kalau ada proyek impian nggak sih Mas yang pengen Mas bikin tapi belum kesampaian? Ya, proyek impian ya. Mungkin kalau proyek impian saya pingin bikin independent movie tapi feature gitu kali belum ya. Science fiction? Apa? Science fiction? Kalau soal genre agak bebas sih. Oke. Mungkin kalau boleh back to basic ya drama lagi mungkin. Ya. Oke. Kembali ke drama. Nggak mau coba sejarah atau action? Superhero. Sekarang kan lagi ingin membangkitkan superhero Indonesia lagi nih Bang, Mas. Soalnya kalau independen kan berarti kan saya udah nggak mikirin penonton lagi kan. Jadi mungkin kalau genre nggak terlalu idealis ya. Proyek idealis ya. Kalau ngomongin soal impian, mungkin saya back to independent movie tapi feature gitu kan. Dulu kan saya cuma bikin short gitu kan. Mungkin berarti kalau ada kesempatan pengen yang feature film. Amin. Setidaknya itu memproyeksikan apa yang menjadi istilahnya kayak benar-benar pikiran hati kita, istilahnya gitu ya, namanya independen kan berarti kan yang istilahnya ya tadi itu tidak pasti lebih diri sendiri yang memutuskan seperti itu ya, features ya. Oke, keren. Oke, ini keren nih Mbak Mi ya. Oke. Iya, nggak sabar aku tuh. Cuman ini kayak masih sedikit bocoran-bocorannya nih karena udah. Nah, Mas, jadi sebelum kita tutup nih, kira-kira nih apa yang ingin diucapkan kepada para pendengar nih yang akan menonton film Pamali ini? Oke, jadi walaupun Pamali ini diadaptasi dari game, tapi nggak harus main gamenya buat ngerti isi filmnya gitu. Film ini sudah kami kemas secara kreatif untuk bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Story-nya juga bagus banget menurut saya, jadi memang bisa ditonton oleh audiens seluas-luasnya sih. Mari kita tonton. Kalau udah main gamenya pasti akan menemukan banyak hal yang menarik, tapi kalau nggak, it's okay, masih bisa dinikmati, sangat oke banget. Sebenarnya sih tadi balik lagi itu kalau saya pribadi nih dalam arti lihat judul nih Pamali aja udah aduh ini mau dibawa kemana nih, dalam arti malah menarik gitu, dalam arti kalau main game kan kita kan aduh gamenya nanti jangan-jangan kebocoran nih kalau saya pribadi nih. Ya. Kalau saya ngulik-ngulik lagi jangan-jangan wah nanti ketahuan nih misalnya gitu. Tapi misalkan kalau dari judulnya ini kayak udah clickbait banget ya Mbak Mi ya, clickbait. Iya, udah Pamali gitu kan, udah gitu lihat teasernya juga kan ada ibu hamil, ada gunting kuku apa nih ya. Aduh. Pokoknya udah itu gitu kan Putri Ayudianya juga kan di situ udah gimana gitu kan mukanya. Martino juga kan. Soalnya gini loh Mas, berarti kalau saya itu pokoknya gini, kalau ada scene horor ibu hamil, aduh kok nggak bisa nih saya. Ngapain bawa ibu hamil lagi? Semua karakternya itu saya ambil dari game, jadi tidak ada satupun karakter yang saya bikin sendiri, tapi memang secara story saya kembangkan bersama teman-teman ya. Makanya saya bilang tadi kalau sebenarnya kalau main game dan diperhatikan baik-baik pasti tahu, oh ini yang ini ya, ini yang ini gitu, tapi ada pas. Nah, tapi ya gitulah tadi kan Mas Bobby juga bilang nggak perlu nonton nggak perlu main gamenya dulu, misalnya bukannya nggak perlu nonton gamenya, main filmnya ya. Kalau main filmnya sih mau kita. Mau dong. Durasinya kira-kira berapa lama Mas? Apanya?
Durasi filmnya kira-kira berapa lama? Durasi itu sekitar 99 menit kalau nggak salah. Oke. Ganjil banget ya 99 menit. Gak apa-apa. Bagus. Kalau ganjil-ganjil itu semakin membawa kehororan dalam filmnya. kayak harga gitu ya. Misalnya, kalau harganya 100 kayak mahal, tapi kalau 99,9 murah nih. Iya. Itu efek psikologis ya. 100 kelamaan sih. Itu 99 menit. Aduh, ini seru banget nih Mbak Mi nih ya. Jadi istilahnya ini sebenarnya ini ya tadi itu penasaran banget nih Mbak Mi ya. Dalam arti kan kita juga banget. Ini film yang diambil dari video games Indonesia loh, karya anak bangsa nih, dalam arti ini. Betul. Terus habis itu dari judulnya juga pasti bikin penasaran. Ini saya sendiri ini sebenarnya nggak mau pakai poster ini nih karena saya serem nih ngeliat ayunan. cuman mau nggak mau. Judulnya common ya, maksudnya common yang semua orang tahu kalau pamali itu akan terjadi sesuatu gitu kalau kita melanggar gitu kan. Jadi bikin orang makin penasaran. Jadi betul, dan ini kita tungguin nih, soalnya kan kayak ini juga para pemainnya juga kan bukan sembarangan pemain. Terus habis itu tadi itu ini dari video game, terus temanya juga kayaknya wah, temanya ini jangan-jangan pamali tersebut kalian sudah lakukan nih. Sepertinya sih begitu. Tadi sih barusan di buku itu jam habis maghrib sih masih boleh kan? Itu kan sebenarnya kan kalau diambil secara logikanya kan kalau udah malam kan gelap kan, ya gitu. Tapi kan nggak tahu. Ya wallahu alam lah. Ayo, jangan nantangin lo Mbak Mi. Nggak, gue nggak pernah malam-malam di buku. Nggak pernah gue. Ditunggu pemunculan teaser yang agak panjang sama trailer yang mungkin dalam waktu akan makin terlihat lagi. Nah iya tuh masih penasaran ya. Ya, makanya kan baru teaser pendek kan yang ditonton sama betul. Nanti akan teaser pendek aja deg-degan. Perilisan trailernya diundang gitu. Kayak tetangga ya. Boleh dong. Kita kan nanya kan boleh dong ya Mas Bobi ya. Boleh dong. Betul. Diundang gitu. Boleh. Iya. Kalau ini kantornya di mana, Mas, Mbak? Kenapa? Base-nya di mana? Aku di BSD. BSD betul. Tapi kita biasanya ketemunya di Jakarta biasanya. Biasanya ketemunya di epicentrum. Ya. Ya. Premier. Betul. Press screening ya gitu-gitu lah pokoknya. Oke. Aduh, ini kita nih kayak ketawa-tawa terus nih. Ya soalnya nanti kalau udah keluar teaser panjang dan trailernya kayaknya udah nggak bisa ketawa kayaknya. Betul, nggak bisa ketawa lagi dan ini pasti balik lagi. Aduh, kemarin tuh pamali yang kemarin itu kayaknya gue yang ngelakuin itu tuh, gue ketawa ini. Jangan-jangan ntar malam nih sebelah gue ada itu nih. Oh wow. Jangan. Biasanya kalau habis ngomongin sesuatu yang horor nih malam-malam nih suka agak kurang enak soalnya. Soalnya disebut kan mereka merasa terpanggil. Hai guys. Malik juga loh, nggak boleh menyebutkan itu katanya. Betul. Justru itu. Keywordsnya harus ada keywordsnya kalau disebutkan langsung. Kan saya kan nggak itu kan kayak Harry Potter kan ngomong kan. Nyebutnya kan dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Ya. Aduh. Jangan nanti kelepasan Mas. Oke. Thank you banget Mas Bobi ya. Nanti kita tunggu nih saya trailer panjangnya dan istilahnya pasti itu akan membuka lebih lagi nih kira-kira nih apa nih penasaran ini karena jujur nih kan saya kan tidak bermain gamenya tapi saya benar-benar tertarik nih karena film horor yang sangat istilahnya kita bilang itu sangat Indonesia sekali udah nanti yang hubungan tentang apa folklore itu mempunyai daya tarik tersendiri sih karena akan menjadi lebih menyeramkan ya karena sangat dekat dengan kejadian kita sehari-hari seperti itu kan ya. Apalagi latarnya Sunda kan ya, sebagai orang yang lama di Sunda pasti akan semakin penasaran. Yes.
tunggu filmnya ya. Iya. Oke, nanti kita tunggu trailer selanjutnya dan kita yang pasti itu akan tunggu premiernya, gala premiernya itu semoga wah yang kita nantikan seperti itu. Mas Bobi, terima kasih banget nih untuk meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol dengan kami nih. Semoga nanti di karya-karya selanjutnya ini kan Mas kan juga lagi mempersiapkan karya selanjutnya ini ceritanya nih. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi nih Mas ya. Siap, pasti. Oke. Nanti kalau udah tayang mungkin bisa kita undang lagi ya Mas ya, Mas Bobi ya. Oke, siap, ditunggu anytime. Beserta pemainnya insya Allah. Ya. Adi soalnya lagi pada sibuk hari ini. Pada sibuk semua. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan untuk para pendengar jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.